Ya, hadaiqo itu menjadi badal itu pengganti. Ya, hadaiq kebun, artinya kebun-kebun. Kemenangan itu berupa apa? Hadaiqo, kebun-kebun yang rindang, taman-taman yang bagus, wa a'naba, dan buah-buah anggur. Jadi Allah mengaruniakan orang-orang yang bertakwa, orang mukmin, dihadiahkan kemenangan. Kemenangannya itu hadaiqo wa a'naba, berbentuk taman-taman atau kebun-kebun yang di surga yang dipenuhi dengan buah-buah apa saja, terutama buah yang sangat populer, yakni anggur. Wa a'naba, anggur-anggur. Surga itu kenapa identik anggur? Karena buah anggur adalah buah favoritnya orang-orang di dunia. Yang mahal, mehong ya, anggur ya. Lah mehong. 60.000 di sini. Iya. Itu juga anggur yang rada asam, tapi anggur-anggur yang americano atau berapa, 100.000 lebih. Yang kandungan gizinya ya kalsium, magnesium, kalium, vitamin C, komplit. Paling komplit anggur. Makanya Allah memberikan gambaran surga itu buah terbaik, salah satu diantaranya adalah wa'anaba, anggur-anggur. Jangan samain anggur Pulau Jaya sama anggur surga, lah jauh. Merem kita kalau nyobain anggur Pulau Jaya, lah kalau di surga itu tadi dengan berbagai macam tingkat kenikmatan yang tidak pernah kita lihat dan kita rasakan di dunia. Ya, itu hadiahnya. Yang pertama tuh hadaiqo wa a'naba wa kawaiba atroba, dan perawan-perawan bidadari yang sebaya. Jawari taka'abbat, ya, sadiyuhunna jam'u ka'ibin. Ya, jawari taka'abbat, gadis-gadis yang apa? Kalau bahasa kita mohon maaf, montok. Itu disebut jawari taka'abbat. Bidadari yang montok semontok-montoknya itu. Bukan porno, bukan. Ya. Jam'u ka'ib, kawaib itu jamak, mufradnya ka'ibun. Ala sinnin wahidin, ya, yang bidadari itu mereka itu seumuran, sebaya. Atroba sebaya, kawaib atroba, bidadari yang sebaya, yang umurnya muda. Berapa? Para ulama sepakat berdasarkan hadis dalam riwayat Ahmad, di antara 30 sampai 32 tahun. Jadi bidadari nggak ada 40 umurnya. Karena umur segitu adalah perempuan lagi matang-matangnya. Paham cara berpikir? Kalau bahasa dunianya umur 32, gadis itu berpikir matang, emosinya tertata. Bukan berarti di surga nanti ada emosi, bukan. Maksudnya secara patokan atau ukuran dunia. Umur gadis yang lagi enak-enaknya itu ya segitu. Tapi beda, 32-nya dunia dengan sana tetap beda. Jangan bayangin 32 dunia, tapi itu hanya patokan, hanya semacam gambaran gitu. Ya wahurun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari Allah ciptakan itu bermata jeli. Hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Hurun ain, bidadari yang matanya jeli. Jadi kalau sekali lagi kita pengen bikin standar dunia, tapi tetap aja jauh. Kalau kita ngeliat film-film India, itu ada tuh namanya Sri Devi. Itu mata terbaik di zaman artis Sri Devi. Gue kalau ngeliat klub begitu, itu jeli disebut. Jadi bulat, ya, bercelak, berapa sih namanya? Beralis. Sensornya itu tek. Itu disebut mata jeli. Kalau artis film India itu Sri Devi di zaman tahun berapa? 90-an. Ya, Ustaz Komeng tahu dah. Ya, tahu dia. Iya. Hurun ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang disimpan
Bidadari itu seperti itu. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ansha'nahunna insya'a. Sungguh kami menciptakan bidadari itu langsung, kata Allah dalam surat Al-Waqiah juga. Wa ja'alnahunna abkar. Dan kami jadikan mereka itu abkar. Ya bukan cuma cantik udah. Bos pokoknya nggak bisa dibayangin dah. Semok bae, montok bae, itu riak, gitu. Urban atroba, yang bidadari itu sebaya dengan kalian, penuh dengan rasa cinta. Urban atroba, penuh dengan rasa cinta. Karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bidadari tujuannya adalah menghibur, melampiaskan hawa nafsu syahwatnya seorang laki-laki penghuni surga. Nah ini bukan porno, ini beneran, ini Quran ya. Jadi tugasnya bidadari satu menghibur, nyanyi bidadari, nyanyi di surga, nyanyi bidadari. Mufakat ulama kalau bidadari itu tugasnya nyanyi dulu, nyanyi, rayu-rayu, lendotan, ya begitu. Ya, wa ja'alnahunna abkara urban atroba. Udah sebaya penuh rasa cinta, maksudnya lenje, kalau sebelum darah lenje belum darah, lendotan aja lendotan. Berapa jatahnya kita? 72 bidadari. Serendah-rendahnya penghuni surga yang diberikan, yang Allah hadiahkan kepada seorang hamba, berapa jumlahnya? 72 bidadari. Sebagian besar ulama mengatakan 2 diantaranya adalah istri kita di dunia. 1 kalau kita punya istri di dunia, 1 lagi dari mana nih? Kan 2 jatahnya. Allah alam. 70 dari mana? Allah ciptakan langsung. Itu tadi. Inna ansha'nahunna insya'a. Yang betisnya kata Rasulullah SAW, ketika kita bisa melihatnya, diberikan bisa melihat itu betis bidadari, tembus ke tulang sumsum. Jangan bayangin jorok tuh, bukan maksudnya saking beningnya, saking licinnya itu betis bidadari, gitu. Saking beningnya dan saking licinnya itu betis bidadari. Jadi seolah-olah kita bisa melihat tembus ke tulang sumsumnya. Coba kayak apa? Yang ketiga, seandainya kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim dan Bukhari, bidadari surga diturunkan ke dunia, maka teranglah menjadi terang benderanglah seluruh dunia ini. Terang karena pancaran sinar. Pancaran sinarnya seorang bidadari, 1 bidadari. Kalau seandainya bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu turun ke bumi, Allah berikan kesempatan turun, maka yang bumi misalnya malam hari menjadi seolah-olah siang. Kayak apa itu? Saking cantiknya bidadari yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Hanya kita penduduk surga yang bakal melihatnya. Yang Allah ciptakan bidadari itu tadi, kamsalil lu'lu'il maknun, yang tersimpan mutiara, artinya tersimpan kagak pernah orang colek, lihat, lorotin, cipok dan sebagainya. Tertutup rapi, penuh rasa malu. Gitu, penuh rasa malu. Ya, kan kita bicara surga begitu. Emang paling enak bicara surga, minimal kita kagak mikirin leasing di rumah. Besok leasing datang lupa udah gara-gara cerita surga. Yang punya leasing, makanya jangan leasing mulu ya, biar apa, lebih tenang. Lalu ketika mendengarkan surga, iya, hutang lupa udah. Tapi itu benar, hak akan terjadi seperti ini. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqin lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sungguh penduduk surga kata Allah pada hari itu teramat sibuk. Sibuk ngapain? Bukan sibuk sujud, bukan sibuk zikir, bukan sibuk nyari duit. Sibuk hum wa azwajuhum, sibuk dengan bidadari-bidadari mereka. Ngapain? Ya bayangin aja sendiri.
Ya masa main tonjok-tonjok, karena kagak mungkin, pasti bertitik-titikan gitu. Iya. Hum azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka duduk di atas dipan-dipan saling berpandangan, saling ceria. Bidadari 70, ada yang dua nyanyi, ada yang lagi megang-megangin kita, kitik-kitik kita, ngindung, ada begitu. Bidadari. Iya, ada yang nendotan di leher, dan begitu. Semua bidadari ciptakan Allah Subhanahu wa taala kepengen disentuh oleh seorang mukmin yang masuk surga. Itu jaminan. Gitu. Iya. Ini bukan hiburan, saudara. Ini hak nyata. Supaya apa? Tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarin kita susah di dunia, biarin kita dihina di dunia. Tapi dengan hinaan itu, susahnya kita, siapa tahu memang Allah berikan kesempatan di kita, surga kita justru levelnya lebih tinggi daripada orang kita. Begitu caranya. Gitu. Bukankah penduduk surga itu ya fil jannati minal masakin? Aku melihat penduduk surga kata Rasulullah banyakkan miskin. Orang-orang miskin. Lah serius itu sahih hadis. Orang-orang miskin paling banyak, maksudnya bukan berarti orang kaya enggak bisa masuk surga. Maksudnya paling banyak. Orang-orang yang miskin bagaimana? Yang taat, yang sabar dengan kemiskinannya. Itu biasa yang bisa mengkhidmati kemiskinannya dan merasa ridho terhadap kemiskinannya, sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu. Itu garansinya. Yang dulu di dunia dikecilin misalnya, dia sabar, biasa menurut dia, tapi dia tetap menjalankan apa yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebanyakan penghuni surga. Kita ini, itu, ya kita ini. Kan orang susah dibandingin sama orang murah kita harus susah. Iya, insya Allah begitu. Nggak usah khawatir, jadi miskin tuh terima. Gitu. Karena garansinya itu tadi paling banyak minal masakin. Tapi miskinnya harus redo. Ini udah miskin kagak sembahyang, kagak ngaji, kagak ribet. Gimana? Yang ada miskin di dunia, miskin di sono. Begitu. Ya. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk berpandang-pandangan. Ya. Mereka disediakan apa saja. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tawzila dalam surat Al-Insan. Mereka itu diberikan kemudahan yang sangat luar biasa. Buah-buah yang bersandar, pohon-pohon yang di dalam surga dengan buah-buahnya itu sangat mudah diraih, sangat gampang diraih. Ya, tawzila, sangat gampang. Allah berikan gampang di surga. Apa? Perumpamannya kayak dulu kita masih kecil melihat obat nyamuk kingkong. Kan ada pohon di sana tuh. Ya, nah itu. Semua pohon-pohon surga nggak ada yang tinggi. Buah-buahan dengan limpahan-limpahan buah-buahan yang ada di dalam enggak pernah yang tinggi yang kita sulit meraihnya enggak. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila. Kita gampang mudah, sangat mudah meraihnya. Gitu. Sekali lagi ini biar kita tambah iman dalam rangka kita mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibilang dongeng. Ya. Bidadari sebegitu cantiknya digambarkan oleh Rasulullah SAW wajar. Kita ambil contoh. Kita dulu masih kecil melihat mobil namanya PW. Ya. Ini udah bisa? Belum? Hah? Oh belum. PW, mobil PW atau PW. Orang pada saat itu tidak akan pernah menyangka bahwa ke depan akan ada mobil namanya Alphard. Kan gitu. Ya kan? Dulu mobil PW semuanya manual. Anggap saja itu sebagai perempuan di dunia. Manual. Bentuknya yang begitu, kan begitu ya. Ya, agak menarik lah kalau buat sekarang nggak bakal menarik mobil PW. Dan orang dulu nggak akan menyangka ada mobil yang namanya Alphard dengan fasilitas teknologi kemudahan-kemudahan di dalamnya. Begitu cakep ketika dibandingkan dengan PW pada saat itu. Ya kan? Itu sesuatu yang bisa kita kita pikir, kita logikakan bahwa bidadari seperti itu. Itu baru sekarang. Belum tentu nanti 20 tahun 30 tahun lagi Alphard yang sekarang tambah jelek.
untuk 20 tahun kemudian misalnya. Tak pasti tambah jelek. Akan ada lagi mobil-mobil yang berteknologi tinggi, yang cakep bentuknya kan begitu. Yang wah kita lihat wah luar biasa. Itu gambaran kita sudah diberikan contoh di dunia betapa itu menjadi sesuatu yang biasa, sangat masuk akal. Gitu. Ada mobil carry dulu, ya. Sekarang kita bandingkan carry dengan mobil-mobil zaman now, lah agak menarik. Sama, bidadari seperti itu. Jangan menganggap Allah nggak bisa, nggak masuk akal. Allah membentuk wanita perasaan kita, misalnya artis udah paling cakep, yang paling cakep lagi kayak gimana yang Allah yang bikin, gitu. Sama ketika PW pada saat itu, ya kan? Itu sesuatu yang bisa kita kita pikir, kita logikakan bahwa bidadari seperti itu. Itu baru sekarang. Belum tentu nanti 20 tahun 30 tahun lagi Alphard yang sekarang tambah jelek. Untuk 20 tahun kemudian misalnya. Tak pasti tambah jelek. Akan ada lagi mobil-mobil yang berteknologi tinggi, yang cakep bentuknya kan begitu. Yang wah kita lihat wah luar biasa. Itu gambaran kita sudah diberikan contoh di dunia betapa itu menjadi sesuatu yang biasa, sangat masuk akal. Gitu.